Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Oktaviani, NPM 2021911003 dari kelas 1A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, mata kuliah perkembangan peserta didik. Dengan materi, yang pertama ada konsep belajar, yang kedua ada definisi belajar menurut para ahli, yang ketiga ada prinsip-prinsip belajar, dan yang keempat ada karakteristik belajar. Langsung saja ke pembahasan nomor 1, yaitu ada konsep belajar. Belajar dan pembelajaran merupakan dua konsep yang saling terikat satu sama lain, bagaikan dua sisi mata uang yang sulit untuk dipisahkan. Aktivitas belajar peserta didik hanya dimungkinkan berlangsung dalam suatu proses pembelajaran yang dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar dengan baik. Sebaliknya, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik bila mendapat respon dari peserta didik. Keterkaitan antara belajar dan pembelajaran tampak pada konsep belajar dan pembelajarannya. Konsep belajar juga dalam arti luas merupakan suatu proses yang memungkinkan timbulnya atau berubahnya suatu tingkah laku baru yang bukan disebabkan oleh kematangan dan sesuatu hal yang bersifat sementara sebagai hasil dari terbentuknya respon utama. Belajar merupakan aktivitas, baik fisik maupun psikis yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang baru pada diri individu yang belajar dalam bentuk kemampuan yang relatif konstan dan bukan disebabkan oleh kematangan atau sesuatu yang bersifat sementara. Adapun ciri-cirinya, yang pertama ada belajar abstrak, yang kedua belajar keterampilan, yang ketiga ada belajar sosial, yang keempat belajar pemecahan masalah, yang kelima belajar rasional, yang keenam belajar kebiasaan, dan yang ketujuh belajar pengetahuan. Adapun definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama ada belajar menurut pandangan B.F. Skinner. Belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan sehingga individu akan bersungguh-sungguh dan lebih giat belajar dengan adanya ganjaran dan pujian dari guru atas hasil belajarnya. Skinner membuat perincian lebih jauh dengan membedakan adanya dua macam respon. Selanjutnya, belajar menurut pandangan Robert M. Gagne sebagai yang dikutip oleh Segala memandang bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Belajar menurut Timyati dan Mugiono 2006, belajar merupakan suatu proses internal yang kompleks. Yang terlibat dalam proses internal tersebut adalah yang meliputi unsur efektif dalam matra efektif berkaitan dengan sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, dan penyesuaian perasaan sosial. Lalu yang selanjutnya ada belajar menurut Zamaras dan Zain 2010. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Lalu, ada belajar menurut Hamalik 2010. Belajar adalah bukan suatu tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui. Lalu ada poin ketiga, yaitu prinsip belajar. Yang pertama, prinsip perhatian dalam motivasi. Perhatian dan motivasi merupakan dua aktivitas yang memiliki keterkaitan yang sangat erat. Untuk menumbuhkan perhatian diperlukan adanya motivasi. Sejumlah hasil penelitian bahwa hasil belajar pada umumnya meningkatkan jika anak memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Lalu yang poin kedua yaitu prinsip transfer dan retensi. Berkenaan dengan proses transfer dan retensi terdapat beberapa prinsip. Yang pertama ada tujuan belajar dan daya ingat dapat menguat retensi. Kedua, bahan yang bermakna bagi pelajar dapat diserap lebih baik. Dan yang ketiga, retensi seseorang dipengaruhi oleh kondisi psikis dan fisik di mana proses belajar itu terjadi. Yang keempat, latihan yang terbagi-bagi memungkinkan retensi yang lebih baik. Yang kelima, penelaahan bahan-bahan faktual, keterampilan, dan konsep dapat meningkatkan retensi. Lalu yang keenam, proses belajar cenderung terjadi bila kegiatan-kegiatan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Lalu yang ketiga, ada prinsip keaktifan. Keaktifan belajar ditandai oleh adanya keterlibatan secara optimal, baik intelektual, emosional, dan fisik jika dibutuhkan. Pandangan mendasar yang perlu menjadi kerangka pikir setiap guru adalah bahwa pada prinsipnya anak-anak adalah makhluk yang aktif. Individu merupakan manusia belajar yang aktif
Dan selalu yang keempat, ada prinsip keterlibatan langsung. Sejumlah hasil penelitian membuktikan lebih dari 60% sesuatu yang diperoleh dari kegiatan belajar didapatkan dari keterlibatan langsung. Ederdal dalam pergolongan pengalaman belajarnya yang dituangkan di dalam kerucut pengalaman belajar mengemukakan bahwa belajar yang paling baik adalah belajar melalui pengalaman langsung. Yang keenam, ada prinsip tantangan. Mengemukakan bahwa studi-studi menunjukkan bahwa siswa lebih banyak belajar jika pelajarannya memuaskan, menantang, serta ramah dan mereka memiliki peran dalam mengambil keputusan. Bila mana anak merasa rentangan dalam suatu pelajaran, maka ia dapat mengabaikan aktivitas yang dapat mengganggu kegiatan belajarnya. Lalu ada prinsip pengulangan. Teori belajar klasik yang memberikan dukungan paling kuat terhadap prinsip belajar pengulangan ini adalah teori psikologi daya. Berdasarkan teori ini, belajar adalah melatih daya-daya yang ada pada manusia yang meliputi daya berpikir, mengingat, mengamati, menghafal, menanggapi, dan sebagainya. Lalu yang ketujuh, ada prinsip balikan dan penguatan. Prinsip balikan dan penguatan pada dasarnya merupakan implementasi dari teori belajar yang dikemukakan oleh Skinner. Dan salah satu hukum belajar dari Tom Dike yaitu law of effect. Menurut hukum belajar ini, siswa akan belajar lebih bersemangat apabila mengetahui dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Lalu yang kedelapan, yaitu prinsip perbedaan individual. Hasil sejumlah riset menunjukkan bahwa keberagaman faktor seperti sikap siswa, kemampuan dan gaya belajar, pengetahuan, serta memberikan dan konteks pembelajaran merupakan komponen yang memberikan dampak yang sangat penting terhadap apa yang sesungguhnya harus siswa-siswi pelajari. Lalu yang keempat, ada poin karakteristik belajar. Karakteristik belajar. Adapun ciri-ciri belajar menurut Dimyati dan Mujiono 2006 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada unsur pelaku, siswa yang bertindak belajar atau pembelajar. Yang kedua, unsur tujuan, memperoleh hasil dan pengalaman hidup. Yang ketiga, unsur proses, terjadi internal pada diri pembelajar. Yang keempat, unsur tempat, belajar dapat dilakukan di sembarang tempat. Yang kelima, unsur lama waktu, yaitu sepanjang hayat. Dan yang keenam, unsur syarat terjadi dengan motivasi belajar yang kuat. Yang terakhir yaitu unsur hasil. Hasil belajar, dampak pengajaran dan pengiring. Seperti yang telah disebutkan di atas bahwa karakteristik dari sebuah pembelajaran dapat penulis simpulkan adanya tujuan yang jelas, terdapat mekanisme dalam proses kegiatannya, materi agar harus terencana dan terarah, dan aktivitas siswa dalam proses kegiatannya serta adanya evaluasi sebagai bahan pengukuran tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran. Dapat saya simpulkan, yaitu belajar dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau usaha yang didasari untuk meningkatkan kualitas kemampuan atau tingkah laku dengan menguasai sejumlah pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap. Adapun faktor-faktor dapat mempengaruhi belajar dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun fase-fase dalam proses belajar menurut Jerome S. Bronner adalah fase informasi, fase transformasi, dan fase evaluasi. Sedangkan menurut Wittig adalah ask question, strong, and lateral. Lalu yang keempat, beberapa teori belajar adalah teori conditioning yang dibagi menjadi teori conditioning klasik dan teori conditioning operan. Yang berikutnya adalah teori psikologi Gestalt. Macam-macam perwujudan perilaku belajar yaitu kebiasaan, keterampilan, pengamatan, berpikir asosiatif, dan daya ingat, berpikir rasional dan kritis, sikap inhibisi, apresiasi, dan tingkah laku efektif. Mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan dari materi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.